Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa mahad fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab Syakhsiyatul Mar'atil Muslimah Kama Yasughuhal Islamu fil Kitabi was Sunnah, karya Syekh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita masih di bab ketiga, Al-Mar'atul Muslimatu ma'a walidayha, wanita muslimah bersama dengan kedua orang tuanya. Kita sekarang masuk di poin ketiga. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan di sini syadidat al-khawf min uquqihima. Wanita muslimah itu sangat takut dari berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beliau sampaikan di sini, qala hafizahullah ta'ala, wanita muslimah akan segera berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya karena takut durhaka kepada keduanya. Yang demikian itu karena dia mengetahui besarnya kejahatan tersebut yang dikategorikan sebagai dosa besar. Jadi durhaka sama orang tua itu dosa kecil, dosa besar? Dosa besar, bukan dosa kecil. Selain dia juga mengetahui gambaran menakutkan yang dilukiskan oleh nas-nas sahih, oleh dalil-dalil sahih tentang orang-orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, di mana nas-nas ini dapat mengetuk hatinya yang beku, menyentuh nuraninya yang tertutup, juga menghidupkan perasaannya yang telah membatu. Itulah gambaran setiap orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, yang dihubungkan dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana birrul walidain juga disandingkan dengan perintah iman kepada Allah. Durhaka kepada orang tua merupakan kejahatan yang paling buruk yang dapat menggoncang jiwa wanita muslimah yang jujur dan menghilangkan rasa kebenaran di dalam dirinya. Dan kedurhakaan ini termasuk perbuatan dosa besar, kabirah min kabair az-dzunub. Jadi durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa dari dosa-dosa besar. Abu Bakrah Nufay bin Harith, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya sahih muttafaq alaih,
Kata Nabi, ala unabbiukum bi akbaril kabair salasan. Qulna bala ya Rasulullah, al-isyraku billahi wa uququl walidain. Maukah kalian aku beritahu tentang perbuatan dosa besar? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Beliau pun menerangkan, menjelaskan di antara dosa besar itu pertama syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua durhaka kepada orang tua. Ketika durhaka kepada orang tua ini disandingkan dengan larangan terbesar, yakni perbuatan syirik kepada Allah, maka ini menunjukkan bahwa durhaka kepada orang tua itu bukanlah dosa kecil, tapi dia dosa besar. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, tabarru ummaha summa abaha. Berbuat baik kepada ibu dan selanjutnya kepada bapak. Jadi antara ibu dan bapak yang harus diutamakan itu siapa? Ibu. Yang harus diutamakan itu ibu. Karena ibu 3, bapak 1. Maksudnya apa? Iya. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orangnya yang paling layak, paling berhak untuk aku perlakukan dengan sebaik-baiknya, dengan perlakuan terbaik? Maka Nabi menjawab, ibumu 3 kali, baru kemudian bapakmu. Karena ibu mengandung, ibu melahirkan, ibu menyusui, dan itu tidak dilakukan bapak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun juga seorang ibu ya harus berusaha membimbing anak-anaknya juga supaya berbakti kepada bapaknya, gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan bersekongkol untuk mendurhakai bapak. Barakallahu fikum. Karena dua-duanya orang tua. Ibu itu orang tua, bapak juga orang tua. Tidak ada anak kalau tidak ada bapak, sebagaimana tidak ada anak kalau tidak ada ibu. Berarti anak diciptakan oleh Allah melalui wasilah usaha kedua orang tua. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bimbingan Islam telah memerintahkan supaya berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Sebagian dari bimbingannya itu menganjurkan supaya berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan bapak secara terpisah. Secara keseluruhan bimbingan Islam mengharuskan adanya keseimbangan bagi para putra maupun putri dalam berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua mereka, dan tidak menghendaki adanya pengutamaan satu atas yang lainnya. Sebagian nas menegaskan keharusan mendahulukan berbuat baik dan berbakti kepada ibu atau bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di riwayat muttafaq alaih, beliau pernah ditanya seseorang yang mendatanginya dan berbaiat untuk berjihad. Maka Nabi bertanya, apakah salah seorang dari orang tuamu masih hidup? Demikian itu merupakan keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan berbuat baik dan berbakti kepada
kedua orang tua tanpa adanya pilih kasih. Taib. Jadi pada dasarnya kedua orang tua itu diperlakukan dengan perlakuan terbaik. Ya, seperti tadi riwayatnya ada yang mau berangkat jihad izin kepada Nabi, tapi Nabi kemudian bertanya, apakah orang tuamu masih hidup? Ternyata jawab iya. Maka Nabi kemudian berpesan, fafihima fajahid. Maka fafihima, terhadap keduanya lah engkau bersungguh-sungguh untuk berbakti. Nah, ini kan berarti tidak dipisahkan antara ibu dan bapak. Kedua-duanya diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun di sana ada dalil yang secara khusus memisahkan bahwa ibu lebih diutamakan dibandingkan dengan bapak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Juga pernah berlalu pembahasan terkait dengan Asma binti Abi Bakar yang pernah kita sampaikan. Dari situ kita juga bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Asma untuk tetap menyambung hubungan dengan ibunya, walaupun ibunya itu seorang yang musyrik. Taib. Kemudian di hadis lain juga pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang dia bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapakah yang paling berhak untuk saya pergauli dengan sebaik-baiknya? Maka Nabi menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, summa man? Nabi tetap menjawab, ibumu. Sampai ditanya ketiga kalinya, jawaban Nabi sama, ibumu. Barulah ketika Nabi ditanya dengan pertanyaan keempat, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka baru Nabi menjawab, bapakmu. Berarti ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Maka berarti di sini terdapat penekanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa berbuat baik dan berbakti kepada ibu itu lebih didahulukan atas bapak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan penjelasannya juga jelas ya. Karena ibu itu perjuangannya lebih besar. Dan biasanya memang anak itu lebih cenderung kepada ibu. Ibunya yang mengandungnya. Berapa bulan? 9 bulan. Melahirkannya antara hidup dan mati. Itu lagi hamil saja kan biasanya ibu ngobrolnya sama siapa? Sama anaknya sambil diusap-usap perutnya yang sudah gede itu kan. Barakallahu fikum. Diajak ngobrol itu ya. Bapakmu lagi nggak ada begitu kan. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, tidak pulang-pulang gitu. Kamu nanti kalau udah gede jangan gitu ya gitu. Taib, diajak ngobrol itu ya, sering diajak ngobrol. Apalagi kalau sudah gerak-gerak, begitu kan? Begitu enggak ibu? Barakallahu fikum. Artinya kan anak itu memang lebih sering, lebih dekat dengan siapa? Ibunya. Barakallahu fikum. Jadi ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan antara hidup dan mati, kemudian ibunya pula yang menyusuinya. Sampai disapi usia berapa? 2 tahun. Habis itu barakallahu fikum, kadang nyambung kan begitu. Mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui.
Ayo saja sampai usia 40 tahun gitu ya. Masya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Nah, dari perjalanan ibu dengan anaknya ini jelaslah ya bahwa kejiwaan itu biasanya lebih kepada ibu. Kedekatan, chemistry-nya. Barakallahu fikum. Maka ya kalau anak tuh ndak sayang sama ibu itu aneh. Ya ibu. Kalau anak itu ndak bisa dekat dengan ibunya ya aneh. Kalau bapak kan harus mengikhtiarkan begitu ya. Kalau bapak harus dia berusaha meraih cinta anaknya. Tapi kalau ibu itu biasanya otomatis. Jadi kalau bapak ya dia harus pintar-pintar bisa-bisa kemudian meraih jiwa anaknya, meraih hati anaknya. Karena ya bapak itu jarang bersama dengan anak. Ya apalagi ya yang kerjaannya misalkan sampai berbulan-bulan di luar. Gitu kan? Pulang 3 bulan sekali. Ya. Barakallahu fikum. Hari-hari saja yang harian ada di rumah, maksudnya ada di daerahnya, itu kan ketemunya paling berapa jam saja di rumah. Habis itu jam 7 pagi bapaknya sudah riweh, sudah sibuk berangkat lagi. Ya. Pergi pagi pulang petang gitu. Nah, ini ya para bapak harus berusaha ya bagaimana kemudian tetap bisa mendapatkan hati, mendapatkan cinta kasih sayang juga dari anak-anaknya. Artinya bagaimana anak-anak itu tidak kehilangan sosok bapaknya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Cuman di sini tidak ada bapak-bapak. Nanti saja itu pembahasannya. Para sahabat Nabi juga memberikan penegasan yang sama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjadikan birrul walidain sebagai amalan yang paling dekat kepada Allah. Jadi di antara amalan yang menjadi wasilah taqarrub kepada Allah di antaranya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Pada suatu ketika pernah datang kepadanya seorang laki-laki dan mengatakan, "Aku telah melamar seorang wanita, tetapi wanita itu menolak menikah denganku." Jadi penolakan cinta itu dari semenjak zaman dulu, Bu ya. Barakallahu fikum. Lalu dia dilamar oleh laki-laki lain dan dia senang untuk menikah dengannya. Kira-kira yang ditolak gimana ini? Hah? Apa namanya kalau ditolak cinta itu apa namanya, Bu? Barakallahu fikum. Jadi dia ditolak, tapi ketika datang pemuda lain diterima. Namanya apa itu? Hancur-hancur hatiku gitu ya. Barakallahu fikum. Kemudian aku cemburu dengannya. Jelas cemburu ya. Lalu aku pun membunuh wanita itu. Tuh sampai ke tingkat membunuh. Gara-gara apa, Bu? Cinta ditolak ya. Hati-hati kalau cinta suami ibu juga ditolak. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini sampai dibunuh wanita ini. Maka barakallahu fikum. Orang ini kemudian bertanya, "Apakah aku masih dapat bertaubat?" Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya, "Apakah ibumu masih hidup?"
Maka dia menjawab, tidak. Selanjutnya beliau mengatakan, bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya semampu kamu. Kenapa di sini Abdullah bin Abbas bertanya dulu, apakah kamu masih punya ibu? Ibumu masih hidup? Kenapa, Bu? Barakallahu fiik. Karena ibu ini menjadi wasilah untuk mendapatkan limpahan pahala, menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan terampuninya dosa-dosa. Ya. Artinya ketika ibumu masih hidup, kamu bakti kepadanya. Karena itu pahalanya besar. Bisa mengangkat derajatmu, bisa memasukkanmu ke surga, bisa menjadikan dosa-dosamu terampuni. Barakallahu fikum. Tapi karena tidak ada, ternyata ibunya sudah meninggal. Akhirnya kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah dan mendekatkan dirilah kepadanya semampumu. Atha bin Yasar berkata, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Lalu aku pergi menemui Abbas dan bertanya kepadanya, mengapa engkau menanyakan mengenai hidup ibunya? Maka, di sini Abdullah bin Abbas kemudian menjawab, kenapa beliau bertanya tentang ibu? Padahal kan dia pengen tobat, masih bisa tobat enggak? Maka kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat dengan Allah selain berbakti kepada ibunya. Barakallahu fikum. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, saking besarnya fadilah bakti kepada ibu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Oleh karena itu, di dalam kitab Imam Bukhari yang berjudul Al-Adabul Mufrad, yang di dalamnya memuat masalah birrul walidain, kita melihat Imam Bukhari mendahulukan berbakti kepada ibu sebelum kepada bapak. Yang demikian itu merealisasikan keselarasan dan keserasian antara klasifikasi mungkin antara klasifikasi penulisan isi buku dengan kandungan petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran telah membangkitkan perasaan berbuat baik kepada kedua orang tua dalam jiwa anak-anak dan mengingatkan keutamaan ibu atas bapak karena dia telah mengandung, menyusui, melahirkan. Begitu ya. Mengandung, urutannya kan mengandung dulu ya. Mengandung, menyusui, melahirkan, baru kemudian menyusui. Juga berbagai kesulitan dan penderitaan yang dirasakannya pada 2 periode kehidupan, mengandung dan menyusui. Susah enggak ibu punya anak itu? Jujurlah padaku. Susah tidak ibu? Susah. Kata siapa? Gampang. Cuman anehnya manusia itu memang nyari kesusahan. Pengen punya anak kan bu? Pengen. Memang kita ini hidup nyari susah gitu. Dulu lagi gadis kan anteng-anteng aja, kemana-mana bebas gitu ya. Hayo pengen nikah gitu. Nikah itu kan ribet, iya enggak? Iya. Barakallahu fikum. Sudah nikah, pacaran sama suami enak, hayo pengen punya anak ya. Cari susah memang. Sudah ada anak pengen lagi yang kedua ya. Ya. Si suaminya juga gitu, sudah punya istri pengen lagi yang kedua ya. Satu saja susah apalagi dua. Begitu bu ya.
Iya, kata ibu-ibu gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya memang hidup manusia begitu, Bu. Tapi bersyukurnya kita kan dibimbing dalam Islam. Susahnya kita, riwuhnya kita di dunia itu, ya kalau dengan petunjuk Allah maka jadi pahala. Nah, kalau orang tidak tahu ilmu Allah, kalau orang tidak tahu bimbingan dari Allah, ya memang susah hidupnya. Nggak usah bicara nerakanya dulu, di dunianya sudah susah. Ya kan? Kita bersyukur, makanya di situ pentingnya ilmu tuh. Karena keruwetan, kesusahan, keribetan hidup itu kalau dengan bimbingan ilmu itu semuanya jadi pahala dan membahagiakan. Coba ibu bayangkan susahnya manusia di zaman ini kalau tidak pakai bimbingan ilmu. Di mana hidup manusia cari susah. Aslinya itu, Bu. Ya kan? Apalagi warga plus 62 gitu kan. Mereka punya kaidah, sesuatu yang bisa dibuat susah kenapa dimudah-mudah. Gitu kan? Barakallahu fiikum. Makanya kalau ada apa-apa dibuat susah sudah. Kalau ada kasus apa dibuat susah. Sebetulnya mudah saja kan begitu. Nah itulah manusia. Kebayang kalau orang itu tidak punya bimbingan ilmu. Hidup di dunianya saja sudah susah. Kata siapa enggak susah? Ya. Coba kalau kita merenung sebentar, Bu. Kita itu punya pasangan susah enggak, Ibu? Coba diresapi aja sebentar aja, diresapi. Biar ngaji itu mikir gitu kan. Biar enggak ngantuk. Karena yang ngantuk biasanya enggak mikir itu. Ya. Bu, coba tanya ke diri sendiri. Ibu tuh punya suami itu susah enggak? Hah? Sok diresapi. Dah susah tuh, susah. Ya. Dulu mah coba bandingkan dengan ibu masih gadis dulu. Ya kan? Ketika punya suami itu susah kan? Orang mau nikah saja susah, coba lihat. Ya. Ingat kan dulu mau nikah susah nggak, Ibu? Aduh, hajatannya berapa? Ini dananya. Mau sewa gedung kah apa di rumah? Susah itu, orang mau nikah tuh susah. Kalau yang suaminya deg-degan nanti pas di penghulu akad itu kan, belum lagi nanti ditonton sama orang, bisa nervous itu. Padahal cuma 1 menit aja kalau diucapkan. Susah, aslinya susah. Nanti punya anak, susah lagi itu. Ya, tambah anak, susah lagi. Ya. Punya kendaraan, mohon maaf, punya kendaraan susah enggak, Ibu? Susah, ya. Bayar pajak, harus mandiin. Begitu kan? Masa enggak dimandiin? Ya kan, Ibu? Harus punya parkiran, garasi. Susah, asli hidup ini susah memang. Jadi suami susah, harus cari nafkah. Harus panas-panasan, hujan-hujanan. Kadang para istri tidak tahu bagaimana perjuangan mereka di luar, para pejuang nafkah, gitu kan? Makanya sing sayang sama suami itu, Bu. Ya. Susah cari nafkah itu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, susah. Hidup ini memang susah. Dan manusia memang begitu keadaannya. Mereka itu selalu ingin cari kesusahan, cari keribetan, cari keruwetan. Ya. Coba makan susah enggak, Ibu? Susah itu, mau makan saja susah. Harus ke Pandansari dulu, beli ikan, luar biasa itu. Iya tidak, Ibu? Nanti pulang berjibaku masak, nyiksrik bawang, berjam-jam itu. Ya. Masak, bau masakan, bau bumbu, enggak karu-karuan, berkeringat. Ya.
tiba-tiba udah jadi, suruh dihabisin gitu. Disodorin ke suami, habisin lah, capek itu masak gitu kan. Susah itu, untuk makan saja susah manusia itu. Memang begitu keadaan manusia. Makanya kita dibimbing oleh Allah, dibimbing oleh Rasulnya. Manusia, susah-susahnya kalian itu harus mengantarkan kepada kebahagiaan, harus mengantarkan kalian kepada keselamatan lahir batin, dunia sampai akhirat nanti. Ini loh petunjuknya, supaya kalian itu tidak susah di dunia. Kesusahan kalian membawa kepada kenikmatan, ya. Sengsara membawa nikmat, kan begitu. Ibu kebayangkan kalau orang nggak mau belajar agama, di dunia saja sudah susah, Bu. Nggak usah bicara nerakanya nanti. Di dunia saja sudah susah. Ada orang kepalanya sampai botak gitu kan, mikirin usahanya, mikirin bisnisnya. Luar biasa, orang bisa dibuat stres dengan dunianya. Begitu. Coba kalau dia belajar ilmu agama, tidak begitu. Susahnya dia itu membawa kepada keberkahan. Nah sama, punya anak juga susah. Tapi kita dibimbing oleh agama, bagaimana anak ini jadi aset yang bernilai harganya di sisi Allah. Ribetnya kita, susahnya kita, antara hidup matinya kita di dalam mengandung, melahirkan, menyusui, itu menjadi pahala semuanya di sisi Allah. Dengan bimbingan ilmu. Dengan bimbingan ilmu. Ya, makanya kalau ibu hamil, lihat petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau jadi ibu hamil itu kayak apa? Harus bagaimana, mesti melakukan apa, kan begitu. Nanti kalau melahirkan juga demikian, ada hukum-hukum terkait haid, nifas. Nanti kalau menyusui kayak apa, begitu ya. Ikuti petunjuknya. Kalau kita jadi seorang istri kayak apa sih, ya, yang diajarkan oleh Islam supaya kita jadi istri. Susah jadi istri itu, ya kan, harus ngelayani suami, ngurusin anak-anak, ngurusin rumah, ribet. Maka ikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, supaya susah-susahnya kita itu jadi pahala, ya, jadi sesuatu yang bisa kita panen nanti di kehidupan akhirat. Begitu. Tayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, di dalam Al-Qur'an, ya, kita dimotivasi untuk kemudian berbakti kepada kedua orang tua, mengingatkan keutamaan ibu atas bapak. Karena tadi ibu sudah mengandung, melahirkan, menyusui. Barakallahu fikum. Dan gambaran sosok ibu sejatinya adalah al-wadud, seorang yang punya kasih sayang, punya cinta, punya kelembutan, punya perasaan yang lembut, dan juga pengorbanan yang besar. Gitu ya. Makanya kan beda ya karakter bapak dengan karakter ibu. Ibu itu harus wadud. Tazawwajul walud al wadud fa inni mukatsirum bikumul umam. Begitu kan hadisnya. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang walud. Walud itu subur rahim. Al-wadud. Al-wadud itu penyayang. Betulan punya sifat keibuan. Jangan nikahi wanita yang tomboy. Wanita tapi sifatnya kebapaan. Gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi yang wadud. Wadud. Dia penuh kasih sayang, penuh kelembutan, punya pengorbanan yang besar, tabah, sabar. Kenapa? Karena dia nanti akan menjadi seorang ibu. Ya, bayangin kalau jadi ibu enggak sabaran ibu. Ya, kasar gitu ya. Susah ya hamil itu gitu. Aku
kapok nah hamil itu. Kapok melahirkan. Ya, padahal kan fitrahnya wanita ya begitu, mengandung, melahirkan, menyusui. Mengandung, melahirkan, menyusui. Ya. Selama masih diberikan kemungkinan rezeki anak keturunan, ya terima. Ya. Terima apa yang menjadi kodratnya itu. Nah, itulah wadud. Ya. Dia harus punya sifat kasih sayang, lembut, keibuan. Barakallahu fikum. Di surat Luqman ayat ke-14. Di surat Luqman ayat ke-14 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Semakin besar kandungan semakin lemah. Karena bertambah beban. Bayangin ya, ngangkut sesuatu yang 3 kilo kemana-mana. BAB dibawa, tidur dibawa, ke pasar dibawa, ketika jalan dibawa, tidur dibawa. Itu nggak bisa dilakukan suami, Bu. Cobain suami tempelin beban 3 kilo di perutnya ya. Dia suruh ngerasain jadi ibu, yakin itu nggak kuat, nggak akan kuat ya ibu. Tapi ibu kuat ya. Kebayangkan ibu kalau anaknya 3 kilo misalkan. Paling gede anak itu berapa bobotnya? Ada yang 4 kilo, Bu? Ada tuh. Berarti bayangin kalau 4 kilo itu dari usia kandungan 8 bulan, taruhlah 2 bulan itu ngangkut beban 4 kilo kemana-mana itu. Makanya kalau ibu hamil besar itu kan jalannya juga susah kan ibu, geyat geyot, goyat geyot gitu kan. 4 kilo ini gitu kan. Barakallahu fikum. Dia mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Tidak berhenti di situ, nanti ada proses melahirkan antara hidup dan mati. Nanti juga ada proses menyusui anak sampai 2 tahun. Menyusui anak sampai 2 tahun. Ya, kadang sebagian orang kan tidak mau tahu demi anak gitu. Di dalam angkot saja dikeluarin sama dia gitu kan karena anaknya pengen nyusu. Ya. Nah, kalau kita udah belajar kan jangan begitu, Bu ya. Ya. Tapi sebagian orang begitu, artinya memang naluri ibu gitu ya. Ketika anaknya pengen nyusu ya dia susuin. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini 2 tahun berlanjut. Maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Syukur kepada Allah dengan taat, beribadah, jangan berbuat syirik. Syukur kepada orang tua atas segala jerih payahnya dengan cara kita berbuat ihsan, berbakti kepada keduanya. Dan hanya kepadaku lah kamu itu akan kembali. Nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada firman Allah, Anishkurli wali walidayk. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan pendidikan yang sangat tinggi, sekaligus juga sebagai bimbingan insani yang penuh kasih sayang. Syukur seorang anak kepada orang tua menempati peringkat setelah syukur kepada Allah. Bayangin, kalau nggak ada orang tua, kita ada nggak ibu? Nggak akan ada di muka bumi ini. Selain juga merupakan pangkal dan kebajikan dan juga amal saleh. Begitu tinggi kedudukan yang diberikan Islam kepada orang tua. Abdullah bin Umar pernah menyaksikan seorang laki-laki Yaman
yang tawaf di sekeliling Baitillahil Haram seraya menggendong ibunya dan mengatakan, aku ini hanyalah onta tumpangan yang hina. Aku telah menggendongnya lebih dari beliau mengandungku. Tidakkah engkau melihatku telah membayar jasanya, wahai Abdullah bin Umar? Barakallahu fikum. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, tidak sama sekali. Padahal ya sudah menggendong ibunya dari Yaman menuju ke Mekah untuk tawaf beribadah di sekitar Baitillahil Haram. Jauh nggak itu ibu? Jauh. Dari Yaman itu kalau tergantung daerahnya. Kalau dari ibu kota San'a itu bisa seharian sampai ke Mekah. Kalau dari Hadramaut bisa 2 hari sampai ke Mekah. Itu pakai bis zaman sekarang. Kalau dulu jalan kaki kayak mana itu bu? Ya, berapa bulan dia gendong ibunya sampai kemudian datang ke Mekah, kemudian tawaf dengan juga menggendong ibunya. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Umar, apakah aku sudah bisa membayar jasa ibuku ini? Kata Abdullah bin Umar, tidak sama sekali. Sedangkan Umar Ibnul Khattab pernah bertanya kepada pasukan tentara bantuan penduduk Yaman. Setiap kali beliau bertemu mereka, beliau bertanya tentang seseorang yang pernah disebut, yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni. Lalu beliau diantarkan menemuinya dan berkata, apakah benar engkau ini Uwais bin Amir Al-Qarni? Uwais menjawab, benar. Lalu Umar bertanya, dari Murad suku Qaran? Uwais kemudian menjawab, benar. Kamu pernah terserang penyakit belang, kemudian sembuh, kecuali tersisa sebesar logam dirham? Maka Uwais kembali menjawab, benar. Beliau bertanya lagi, apakah kamu masih mempunyai ibu? Dia menjawab, masih. Selanjutnya Umar Ibnul Khattab berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir Al-Qarni bersama bala tentara bantuan penduduk Yaman dan Murad dari suku Qaran. Dia pernah terserang penyakit belang dan kemudian sembuh kecuali bagian badannya sebesar logam dirham. Dan dia juga masih mempunyai seorang ibu dan dia sangat berbakti kepadanya. Apabila dia bersumpah karena Allah, niscaya dia diterimanya. Maka apabila kamu dapat memintanya supaya berdoa memohon ampunan bagimu, maka mintalah. Jadi diberitakan oleh Nabi, Uwais Al-Qarni ini doanya mustajab. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan bagiku, kata Umar, wahai Uwais. Uwais pun akhirnya memohonkan ampunan kepada Allah untuk Umar. Kemudian Uwais berkata kepada Umar Ibnul Khattab, kemana engkau hendak pergi? Umar menjawab, aku hendak pergi ke Kufah. Selanjutnya Umar berkata, maukah engkau kutuliskan surat untuk pemimpinnya? Uwais menjawab, aku lebih senang hidup di tengah-tengah masyarakat kecil. Setinggi apa kedudukan yang telah didapat oleh Uwais Al-Qarni dalam berbakti kepada ibunya, sehingga Rasulullah berpesan kepada para sahabatnya untuk meminta doa darinya. Insyaallah. Ini keistimewaan dari Uwais Al-Qarni. Ya, beliau seorang tabi'in ibu ya, Uwais Al-Qarni. Semuanya itu menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi yang diberikan Islam kepada para ibu dan menjadikannya lebih awal dari kedudukan para bapak, dengan tidak adanya pengecualian terhadap kedua kedudukan tersebut, dan harus tetap dihormati serta dijunjung tinggi. Artinya dua-duanya tetap kita berbuat ihsan, namun tentu ibu memiliki kedudukan tersendiri.
Boleh jadi dunia tersenyum kepada para pemudi yang berlayar dalam bahtera rumah tangga yang penuh limpahan kenikmatan, memberikan perhatian hanya kepada suami dan anak cucunya, serta melupakan kedua orang tuanya dan tidak memberikan perhatian dan tidak juga berbuat baik kepada keduanya, kemudian tidak acuh kepada kondisi yang dialami keduanya. Nah, ujian berat bagi anak dalam berbakti ke orang tua itu setelah dia berumah tangga. Ditambah lagi setelah dia punya anak, bertambah lagi setelah dia punya anak lagi. Semakin tua kan urusan kita itu semakin besar. Anak-anak tumbuh besar sehingga kebutuhannya lebih banyak. Kita juga barakallahu fikum ya terkadang lalai ya dari memperhatikan kedua orang tua dengan dalih saya sibuk, begitu kan? Nah, ini tentu catatan bagi para anak supaya tetap perhatian kepada orang tua. Nah, terutama orang tua yang beda tempat dengan kita, Ibu ya. Jangan diabaikan. Ya, sekarang kan mudah, bisa telepon, bisa video call. Jangan peleng 2 bulan tidak ada kabar. Ya boleh begitu. Apalagi ibu-ibu sudah ngaji, telepon orang tua. Ya, kalau bisa mah tiap hari, 2 hari sekali, lihat kondisinya, ya, diketahui bagaimana keadaannya. Barakallahu fikum. Itu minim-minimnya, itu nasihat para ulama, Ibu ya. Minim-minimnya saat kita berjarak dengan orang tua kita, minim-minimnya ya kita menjalin hubungan melalui apa yang Allah mudahkan. Kalau zaman dulu mah susah kan, Ibu ya. Sebelum ada telepon, sebelum ada HP kayak sekarang. Zaman dulu kalau anak ngerantau tuh ya ngerantau aja sudah, orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Ya, syukur-syukur setiap lebaran datang. Enggak juga kadang setelah 20 tahun baru datang. Gitu kan? Nah, sekarang dimudahkan. Dimudahkan oleh Allah menjalin hubungan, membangun komunikasi itu mudah. Maka dimanfaatkan media yang Allah mudahkan ini. Wanita muslimah yang benar-benar sadar berada di bawah bimbingan Islam, sejatinya dia akan selamat dari kelengahan dan kealpaan ini karena dia selalu mengingat pesan Al-Quran, mengingat hadis Nabawi tentang birrul walidain, dan tanpa enggan dia menerima keberadaan kedua orang tuanya, memperhatikan keadaan keduanya, berbakti, berbuat baik kepada keduanya kapan dan di mana saja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, disesuaikan dengan kemampuannya, gitu ya. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.